Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Nurstiawati dari kelas 4 SIJA. Di sini saya akan mempresentasikan proyek yang telah saya buat selama prakerin dengan judul Perancangan Sistem Arsip dan Persuratan Berbasis Web di PT Bentang Inspira Teknologi. Sebelumnya, saya akan memaparkan sedikit informasi mengenai PT Bentang Inspira Teknologi. PT Bentang Inspira Teknologi merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang teknologi informasi yang berdiri sejak tahun 2009 dan beralamat di Jalan Ngibing nomor 12 Sukaluyu, Kecamatan Cibenying Kaler, Kota Bandung, Jawa Barat. Layanan dan produk yang dihasilkan diantaranya adalah website application, kemudian ada desktop application, kemudian ada geographical information system, kemudian ada multimedia, kemudian ada networking, dan yang terakhir ada maintenance server. Selanjutnya adalah visi dan misi pada PT Bentang Inspira Teknologi. Visinya yaitu menjadi perusahaan IT yang profesional dan inovatif dalam memberikan solusi terbaik bagi pemanfaatan teknologi informasi. Untuk misinya yaitu mengembangkan produk IT yang tepat guna, mengedepankan profesionalisme dalam menghasilkan layanan yang berkualitas, memberikan layanan yang maksimal bagi klien, dan mengembangkan inovasi teknologi yang terbaik dan terkini dalam setiap produk yang dihasilkan. Selanjutnya ada pembahasan mengenai perancangan sistem arsip dan persuratan berbasis web di PT Bentang Inspira Teknologi, yaitu ada latar belakang terlebih dahulu. Kegiatan administrasi merupakan bagian terpenting dalam proses pengarsipan dan pengiriman surat, baik di instansi formal maupun di instansi non-formal. Namun, pada PT Bentang Inspira Teknologi masih menggunakan sistem kegiatan administrasi secara manual, yang mana kegiatan ini masih kurang efektif dan efisien, karena masih membutuhkan banyak penggunaan kertas serta alat tulis kantor lainnya. Selain itu, untuk mengirimnya pun membutuhkan waktu yang cukup lama dan membutuhkan ruang untuk penyimpanan surat. Maka dari itu, dibutuhkan sebuah aplikasi yang dapat mempermudah proses kegiatan administrasi, seperti aplikasi pengarsipan dan pengiriman surat digital berbasis web. Aplikasi ini dibuat dengan memanfaatkan jaringan lokal yang ada di perusahaan sehingga memudahkan pengguna pada saat menggunakan aplikasi tersebut. Selanjutnya ada tujuan. Yang pertama adalah proses pendistribusian surat menjadi lebih cepat sehingga tindak lanjut surat pun akan cepat. Selanjutnya adalah aplikasi sistem arsip dan persuratan diterapkan menjadi aplikasi digital berbasis web yang dapat mempermudah pengguna. Selanjutnya ada batasan masalah. Berikut merupakan batasan masalah yang diangkat. Selanjutnya ada langkah kerja. Yang pertama ada perancangan sistem, kemudian ada analisa kebutuhan alat dan perangkat, kemudian ada perancangan struktur database, dan yang terakhir ada pembuatan halaman web. Untuk perancangan sistemnya, saya menggunakan Entity Relationship Diagram atau yang biasa disingkat ERD. Nah, di sini terdapat 7 entitas, yaitu karyawan, user, pengumuman, masuk, izin, undangan, dan juga tugas. Entitas di sini saling berkesinambungan satu sama lain. Kemudian ada data flow diagram. Dapat dilihat pada gambar bahwa pada aplikasi sistem arsip dan persuratan terdapat 4 user, yaitu ada admin, karyawan, manajer, dan pimpinan. User-user tersebut memiliki peran dan fungsinya masing-masing, dan juga peran dan fungsinya tersebut berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Selanjutnya ada flow map sistem login seperti gambar berikut, kemudian ada flow map sistem registrasi seperti gambar berikut, kemudian ada flow map sistem surat masuk seperti gambar berikut, kemudian ada flow map sistem surat tugas seperti gambar berikut. Kemudian ada flow map sistem surat izin seperti gambar berikut, ada juga flow map sistem surat pengumuman seperti gambar berikut, dan juga ada flow map sistem surat undangan seperti gambar berikut. Selanjutnya adalah analisa kebutuhan alat dan perangkat. Yang pertama berdasarkan hardware. Hardware yang digunakan diantaranya adalah CPU Intel Celeron CPU N3060 dengan RAM 4 GB dan harddisk 365 GB. Untuk softwarenya menggunakan Windows 10, XAMPP, MySQL, Apache, PHPMyAdmin, Laravel, Composer, PHP, TCPDF, Bootstrap, Visual Studio Code, dan juga Google Chrome. Selanjutnya, perancangan struktur database. Yang pertama ada pembuatan database. Untuk membuat database, perlu mengakses web PHPMyAdmin pada web browser, kemudian masuk ke menu database dan menginputkan nama database. Database yang digunakan pada aplikasi ini adalah Laravel_eOffice. Kemudian, pada
framework Laravel di file.inv ditambahkan beberapa konfigurasi yaitu db_database, db_username, dan db_password sesuai dengan yang digunakan. Kemudian untuk pembuatan tabelnya dengan menginputkan nama tabel dan juga nama kolom pada database yang telah dibuat sebelumnya. Berikut merupakan contoh dari struktur tabel, yaitu ada tabel user dan juga ada tabel tugas. Selanjutnya adalah pembuatan halaman web. Untuk membuat halaman web, menginstalasi Laravel terlebih dahulu pada Composer di command prompt dengan menggunakan sintaks Composer create min project min prefer mindis Laravel /tugas_ioffice. Kemudian ada halaman utama, berikut adalah tampilannya. Halaman ini berisi informasi seputar web dan juga di sini ada tombol untuk login pengguna. Selanjutnya di sini ada halaman login. Halaman ini berisi form input yang digunakan oleh pengguna apabila ingin login ke aplikasi. Pengguna hanya tinggal menginputkan email, password, dan juga centang captcha, kemudian klik login. Selanjutnya adalah halaman dashboard. Halaman dashboard ini merupakan halaman pertama setelah pengguna login. Berikut merupakan tampilan halaman dashboard admin yang berisi data-data jumlah user, surat masuk, surat undangan, dan juga surat pengumuman. Kemudian di sini ada dashboard karyawan yang berisi data-data jumlah data surat masuk dan juga surat izin. Berikut merupakan dashboard manager yang berisi jumlah data surat masuk dan juga surat tugas. Kemudian yang terakhir ada dashboard pimpinan yang berisi jumlah surat masuk saja. Selanjutnya ada halaman tambah surat masuk. Halaman ini berupa form input yang hanya bisa diakses oleh admin, di mana admin akan menginputkan data-data sesuai dengan surat yang diterima. Kemudian apabila admin mengklik simpan, maka datanya akan tersimpan di data masuk. Halaman data masuk. Berikut merupakan halaman data masuk admin yang berisi data-data yang telah diinputkan admin sebelumnya. Berikut merupakan halaman data masuk karyawan. Berbeda dengan halaman data masuk admin, halaman data masuk karyawan berisi surat tugas dan juga surat pengumuman yang telah dikirim oleh user lain. Selanjutnya ada halaman data masuk manager yang berisi surat izin dan juga surat pengumuman yang telah dikirim oleh user lain, dan di sini ada data masuk pimpinan yang berisi surat undangan dan surat pengumuman yang telah dikirim oleh user lain juga. Selanjutnya ada halaman data keluar. Halaman ini menampilkan menu-menu surat yang dapat dibuat oleh pengguna sesuai dengan hak usernya. Yang pertama ada data keluar admin. Di sini isinya yaitu menu surat undangan dan juga menu surat pengumuman. Untuk data keluar karyawan berisi menu surat izin, dan terakhir data keluar manajer berisi menu surat tugas. Selanjutnya adalah halaman tambah surat tugas. Halaman ini merupakan halaman form input yang hanya dapat diinput oleh manajer saja. Ketika manajer telah menginputkan data, kemudian mengklik tombol kirim, maka surat akan terkirim kepada karyawan. Selanjutnya ada halaman data surat tugas. Halaman ini berisi data-data surat tugas yang telah diinputkan oleh manajer sebelumnya. Di sini juga terdapat beberapa fitur, di antaranya yaitu lihat, download, dan juga hapus. Kemudian ada halaman tambah surat izin. Halaman ini berupa form input yang hanya bisa diinputkan oleh karyawan saja. Apabila karyawan telah menginputkan data dan kemudian mengklik kirim, maka surat akan terkirim ke manajer. Berikut merupakan halaman data surat izin. Halaman ini berisi data-data mengenai surat izin yang telah diinputkan oleh karyawan sebelumnya, dan juga mempunyai fitur yang sama, yaitu lihat surat, download surat, dan hapus surat. Selanjutnya ada halaman tambah surat undangan. Halaman ini berisi form input yang hanya bisa diakses oleh admin saja. Kemudian apabila admin mengklik simpan, maka datanya akan tersimpan di data surat undangan dan akan terkirim ke pimpinan. Berikut merupakan halaman data surat undangan. Nah, di sini terdapat banyak sekali fitur ya, di antaranya ada lihat surat, download surat, kirim surat, hapus surat, dan sign. Selanjutnya ada halaman tambah surat pengumuman. Halaman tambah surat pengumuman juga hanya bisa diakses oleh admin saja. Surat pengumuman ini digunakan untuk mengumumkan suatu hal kepada seluruh staf dan karyawan di PT Bentang Inspira Teknologi. Kemudian di sini ada halaman data surat pengumuman yang berisi data-data yang telah diinputkan oleh admin sebelumnya. Di sini hanya ada 3 fitur, yaitu ada lihat data, download data, dan juga hapus data. Selanjutnya ada halaman registrasi. Halaman ini hanya bisa diinputkan oleh admin saja.
untuk membuat pengguna baru. Selanjutnya di sini ada halaman data pengguna. Halaman ini berupa data-data pengguna yang telah dibuat oleh admin sebelumnya. Di sini ada dua fitur, yaitu fitur edit dan juga fitur hapus. Selanjutnya di sini ada halaman report PDF. Halaman report PDF merupakan halaman yang berisi mengenai surat-surat yang telah dibuat oleh admin, oleh manajer, dan juga oleh karyawan. Halaman report ini berupa halaman dengan ekstensi PDF. Selain dilihat, halaman ini juga bisa di-download. Selanjutnya adalah pengujian. Sebelum melakukan pengujian, harus mengaktifkan Laravel terlebih dahulu dengan menggunakan sintaks PHP Artisan Safe. Kemudian, untuk pengujiannya, saya menggunakan black box testing dengan item uji halaman utama, halaman login, kemudian halaman dashboard, halaman registrasi, dan juga halaman data surat, baik surat tugas, izin, pengumuman masuk maupun undangan, tambah surat, dan juga report. Kesimpulannya, dengan adanya aplikasi ini, proses pengiriman surat dapat menjadi lebih cepat. Selain itu juga, sistem arsip dan persuratan di PT Bentang Inspira Teknologi dapat diterapkan secara digital sehingga dapat menampilkan data-data yang terstruktur. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.